Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap di rumah dan semoga dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kita telah mempelajari apa itu pengukuran, apa itu besaran pokok maupun besaran turunan. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada bab yang kedua ini, nantinya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sehingga nanti kita bisa membedakan antara benda mati dan benda hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita mengenal ada banyak jenis makhluk hidup. Ada yang jenisnya ukurannya besar, kecil, terus kalau yang kecil itu seperti bakteri atau virus. Makhluk hidup itu sangat banyak, itu perlu dikelompokkan. Agar apa? Agar nantinya kita lebih mudah untuk mengamati dan mempelajarinya. Nah, pengelompokan makhluk hidup itu diistilahkan sebagai klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Misalkan kita diberi beberapa benda, ada kaktus, burung, buku, pohon, kamera, ballpoint, lebah, dan laptop. Di situ kita bisa membedakannya menjadi dua kelompok. Ada benda mati dan benda hidup. Benda hidupnya ada kaktus, burung, lebah, dan pohon. Sedangkan benda matinya itu ada kamera, buku, ballpoint, dan laptop. Apa bisa kita mengelompokkannya itu lebih dalam lagi? Tentu saja bisa. Seperti burung dan lebah ini kita kelompokkan ke dalam hewan, sedangkan kaktus dan pohon ini kita kelompokkan ke dalam tumbuhan. Terus kamera dan laptop kita kelompokkan sebagai barang elektronik, dan buku serta pulpen kita kelompokkan menjadi barang non-elektronik. Lalu apa tujuan kita untuk mengelompokkannya? Tujuannya yaitu agar memudahkan untuk dipelajari dan diamati. Nah, untuk makhluk hidup itu sendiri, ada pengelompokannya yang didasarkan pada ciri-ciri makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai apa itu ciri-ciri makhluk hidup, apa yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Yang pertama, makhluk hidup itu pastinya bernapas, kemudian membutuhkan makanan. Dan yang ketiga bergerak, yang keempat itu mengeluarkan zat sisa, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam itu berkembang biak, dan yang terakhir bereaksi terhadap rangsang. Di pertemuan kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidupnya satu persatu. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Bernapas bisa kita artikan sebagai aktivitas menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Sewaktu kita menghirup udara, maka udara itu terdapat gas oksigen yang nantinya akan masuk ke dalam hingga ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini nanti oksigen akan diserap oleh darah yang ada pada pembuluh darah yang ada di paru-paru, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh.
Lalu apa fungsinya kita menghirup oksigen? Gas oksigen berfungsi untuk membakar zat makanan sehingga dihasilkan suatu energi. Nah, energi itu nantinya akan kita pergunakan untuk bergerak maupun aktivitas yang lainnya. Kemudian kita melepaskan CO2. CO2 di sini adalah hasil sampingan pembakaran zat makanan oleh oksigen. Selain dihasilkan energi, juga dihasilkan CO2 yang harus dikeluarkan. Kapan kita mengeluarkannya? Ketika kita menghembuskan nafas. Manusia dan banyak hewan lainnya bernafas dengan paru-paru. Bagaimana dengan ikan? Ikan yang ada di air juga bernapas. Melalui apa? Melalui insang. Air yang masuk ke dalam mulut ikan itu mengandung gas oksigen. Jadi, meskipun ikan berada di dalam air, di air itu terkandung sejumlah gas oksigen. Air itu akan masuk dari mulut ikan dan keluar dari celah-celah insang ikan. Terus bagaimana dengan tumbuhan? Apa tumbuhan itu bernapas? Tentunya, tumbuhan itu juga bernapas. Ada dua proses. Yang pertama itu ada fotosintesis. Pada siang hari, tumbuhan itu akan menyerap gas CO2, lalu menggunakannya untuk proses fotosintesis yang akan dihasilkan gas oksigen dan gula atau karbohidrat. Nah, ini namanya proses fotosintesis. Sementara proses pernapasan pada tumbuhan itu lebih banyak terjadi pada malam hari. Tumbuhan menyerap gas O2 di udara lalu menggunakannya untuk bernapas dan menghasilkan CO2. Jadi tumbuhan itu tetap bernapas ya anak-anak, terutama terjadi pada malam hari. Lanjut pada ciri yang kedua, yaitu membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Dari lahir hingga kita meninggal nanti, kita pasti butuh makan. Apa sih fungsi makanan itu? Fungsi makanan yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu sebagai pertumbuhan. Dan yang ketiga, mengganti jaringan tubuh yang rusak. Terus bagaimana dengan tanaman? Tanaman bisa nggak ya membuat makanannya sendiri? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan pada proses bernapas. Tumbuhan juga bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Meskipun dia bisa membuat makanannya sendiri, tanaman itu juga perlu atau membutuhkan bahan bakunya, yaitu air dan CO2. Air itu diserap oleh tanaman serta CO2. Kemudian terjadi proses fotosintesis yang akan dihasilkan oksigen dan karbohidrat. Dan selain menggunakan CO2, proses fotosintesis pada tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari. Lalu, ciri yang ketiga itu ada bergerak. Hewan ataupun tumbuhan itu bergerak, meskipun gerak tumbuhan itu bisa dibilang pasif. Bisa dilihat pada penjelasan PPT itu ada gambar citah. Citah dikenal hewan darat yang memiliki lari paling cepat. Dia bergerak menggunakan keempat kakinya. Nah, seperti ikan. Ikan juga bergerak. Ikan bergerak dengan apa? Menggunakan siripnya. Lalu bagaimana dengan hewan yang kecil, makhluk hidup yang kecil seperti bakteri atau virus ini? Nah, dia juga punya alat gerak. Ini bisa dilihat di sini ada rambut-rambut kecil. Nah, rambut-rambut ini disebut flagella yang nantinya sebagai alat gerak mereka. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman itu juga bergerak. Bisa kita amati
dengan menggunakan perbesaran atau percepatan ratusan kali, bahkan ribuan, dengan menggunakan kamera. Di sini nantinya itu pada jalur kecil ini, itu nanti dia akan bergerak untuk mencari pegangan. Ketika sudah dapat pegangan, nanti dia akan melilit ke pegangannya itu. Seperti pada tumbuhan timun ini. Jadi semua makhluk hidup itu bergerak, baik hewan maupun tumbuhan. Ciri yang selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, zat makanan itu akan diubah menjadi energi melalui pembakaran oleh gas oksigen, akan menghasilkan energi dan zat sisanya. Nah, zat sisa itu harus dibuang. Kenapa? Karena kalau kita tidak membuangnya dan membiarkannya menumpuk dalam tubuh, nanti zat sisa itu bersifat racun dan berbahaya bagi tubuh kita. Proses dari mengeluarkan zat sisa ini nantinya disebut dengan ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Pada tubuh manusia terdapat beberapa organ yang berfungsi sebagai organ ekskresi. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru di sini menghasilkan hasil ekskresinya yaitu adalah CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan kulit menghasilkan keringat. Ginjal menghasilkan urin, hati menghasilkan urea dan empedu. Terus bagaimana dengan tumbuhan? Pada tumbuhan, proses mengeluarkan zat sisa ada 3 proses utama pada tumbuhan. Yang pertama itu ada transpirasi, yaitu pengeluaran uap air melalui stomata. Kemudian ada respirasi, pengeluaran CO2 hasil pernapasan. Dan yang ketiga ada gutasi, pengeluaran tetes-tetes air melalui ujung tepi daun atau yang disebut emisarium. Kita itu bisa melihat proses gutasi di lingkungan sekitar itu pada pagi hari ya anak-anak. Biasanya kalau kita lihat pada pagi hari itu di ujung daun akan nampak tetes-tetes air. Nah, tetes-tetes air itu bukan berasal dari air hujan, melainkan dari daun itu sendiri untuk mengeluarkan zat sisa yang ada pada tubuhnya. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adalah 2 hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Nah, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran berat atau volume. Misalnya saja pertambahan tinggi, bisa kita lihat di situ ada pertambahan tinggi dari suatu biji menjadi tumbuhan yang kecil. Kemudian apa perkembangan? Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Kalau dewasanya tumbuhan biasanya ditandai dengan munculnya bunga. Kalau pada manusia, laki-laki misalnya nih, dicirikan dengan perubahan fisik, apa aja. Nah, itu ada kumis, jakun, dan lain-lain. Jadi, setiap makhluk hidup itu pasti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian berkembang biak. Dalam biologi, berkembang biak sering disebut dengan reproduksi. Reproduksi merupakan proses biologis untuk menghasilkan individu baru.
dalam proses reproduksi nantinya akan punya anak, cucu, dan seterusnya hingga jumlahnya itu makin lama makin banyak. Lalu ada berapa sih proses berkembang biak itu? Proses berkembang biak itu dibedakan menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Seksual itu artinya melalui perkawinan. Nah, reproduksi seksual ini nantinya akan menghasilkan telur dan menetas menghasilkan individu baru atau langsung menghasilkan anak. Ada juga yang campuran, yaitu perpaduan antara bertelur dan beranak. Bisa dilihat di sini, ini ada telur yang menetas menjadi anak ayam, kemudian kucing yang melahirkan. Nah, untuk yang aseksual, yaitu yang tanpa melalui perkawinan, contohnya itu ada fragmentasi nih. Contohnya pada bintang laut. Apa sih arti fragmentasi itu? Misalkan nih, kita punya sebuah bintang laut, lalu kemudian dia punya 5 tangan. Nah, salah satu tangan dia terputus, maka bagian yang terputus itu juga akan tumbuh menjadi bintang baru. Nah, yang tangannya putus tadi akan memperbaiki dirinya sehingga terbentuk bintang laut yang utuh kembali. Proses ini disebut sebagai fragmentasi. Ada juga yang dengan tunas. Ini adalah hidra. Tunasnya ini nantinya akan lepas sehingga tumbuh hidra yang baru. Nah, ini contohnya pada hewan. Yang selanjutnya pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada generatif dan vegetatif. Yang generatif melalui perkawinan, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Pada generatif, organ untuk kawin pada tumbuhan itu adalah bunga. Lalu bagaimana kalau tumbuhan itu tidak memiliki bunga? Misalnya nih, lumut. Nah, lumut itu nanti akan berkembang biak secara generatif melalui spora. Ini bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah kotak spora yang warnanya coklat-coklat di ujung ini. Kotak spora ini nantinya akan pecah, maka dia akan menyebar dan tumbuh menjadi lumut yang baru. Kemudian untuk yang vegetatif, ada banyak contohnya sebenarnya. Kita ambil dua saja. Yang pertama tunas. Bisa dilihat pada tunas bambu ini, muncul individu baru dari tanah yang berasal dari induknya. Nah, ini nanti, tunas yang kecil ini nanti itu akan menjadi bambu yang baru. Selain pada bambu, kita bisa lihat juga pada pisang. Dia juga menghasilkan tunas. Kemudian, ada juga yang cangkok. Pada proses cangkok, tanaman yang berbatang keras nantinya akan disayat. Nah, batang yang tersayat ini nanti diberi tanah dan ditutup sehingga bagian yang luka tadi akan tumbuh akar. Nah, kalau akarnya tumbuh, tinggal kita potong, lalu kita tanam ke lahan yang baru. Jadi, tumbuhan melakukan reproduksi secara vegetatif dan generatif. Lalu, ciri-ciri yang terakhir itu ada bereaksi terhadap perangsang. Ketika makhluk hidup di rangsangan, pasti akan memberikan sebuah reaksi. Suatu rangsangan itu disebut sebagai iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi sebuah rangsangan. Kemampuan menerima rangsangan itu tidak hanya kita rasakan secara fisik, bisa juga secara emosi. Contohnya pada refleks pupil mata. Pupil itu adalah lubang yang berada tepat di tengah mata, tempat menerima cahaya masuk.
ketika kita melihat cahaya terang, maka pupil kita nanti akan mengecil. Begitupun sebaliknya, ketika kita berada di tempat yang gelap, pupil mata kita akan membesar. Tujuannya untuk apa sih anak-anak? Tujuannya itu untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata kita. Terus kalau pada tanaman, nih, bisa kita lihat. Contohnya itu ada fototropisme. Pasti fototropisme itu? Fototropisme itu tumbuhnya tanaman yang mengikuti arah cahaya. Bisa dilihat di sini. Ini ada tumbuhan kecil yang baru tumbuh di dalam pot yang diletakkan di rumah. Dia tumbuhnya berkelok mengikuti arah cahaya yang dari luar jendela. Nah, itu tadi kita sebut sebagai iritabilitas. Jadi, itu tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bisa kita simpulkan, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama, ada bernapas, membutuhkan makanan, terus bergerak, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang biak, serta bereaksi terhadap perangsang. Mungkin itu saja penjelasan materi dari Ibu pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga paham dengan apa yang kita pelajari bersama. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di rumah, selalu menggunakan masker, dan makan makanan yang bergizi. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.